Apakah iblis diizinkan untuk menyerang kita pada saat kematian? Pertanyaan seperti ini seram juga ya, menakutkan. Mungkin karena orang ada pikiran seperti ini ya pada takut mati ya. Karena takut iblis datang dan menyerang kita. Apakah iblis diizinkan untuk menyerang kita pada saat kematian? Mungkin pertanyaan yang lebih mendasar ialah apakah Gereja Katolik mengajarkan adanya iblis atau setan? Jawabannya ya, karena Tuhan Yesus pun mengajarkan demikian. Banyak ayat-ayat dan perikop-perikop di dalam Perjanjian Baru, khususnya di dalam Injil, yang menunjukkan bahwa Yesus berbicara tentang iblis dan setan. Jadi kalau Yesus sendiri mengajarkannya, itu sudah pasti benar. Maka Gereja Katolik selalu mengajarkan bahwa iblis itu ada dan bukan hanya mitos. Dan melalui Konsili Lateran yang keempat pada tahun 1215, gereja secara resmi mengajarkan bahwa iblis dan roh-roh jahat lainnya diciptakan baik pada awalnya. Ya, diciptakan baik pada awalnya. Hanya mereka menjadi jahat oleh karena tindakan mereka sendiri. Ini adalah pernyataan gereja untuk meluruskan suatu ajaran sesat pada zaman itu yang mengajarkan dualisme. Artinya ada suatu ajaran yang keliru pada saat itu, yaitu keberadaan dua Tuhan. Tuhan yang baik dan Tuhan yang jahat. Dengan kata lain, iblis sejak awal mula. Ajaran Gereja Katolik tentang keberadaan iblis atau setan itu sangat jelas. Juga terlihat dalam liturgi. Perhatikan kalau ikut upacara pembaptisannya, pada perayaan pembaptisan itu, mereka yang dibaptis diminta untuk menyatakan penolakan terhadap setan dan perbuatan-perbuatannya dan janji-janjinya yang kosong. Kalau yang dibaptis masih bayi atau di bawah 7 tahun, yang menjawab adalah wali baptisnya dan orang tua atas nama anak-anak itu. Gereja Katolik juga menyediakan ritus resmi pengusiran setan yang biasanya kita kenal eksorsisme. Sehingga ini menunjukkan bahwa gereja percaya bahwa setan dan iblis itu ada. Santo Paus Yohanes Paulus II dalam General Audience tanggal 13 Agustus tahun 1986 menjelaskan tentang asal-usul setan seperti ini. Kata Paus Yohanes Paulus II itu,
ketika oleh sebuah tindakan kehendak bebasnya, ia menolak kebenaran bahwa ia mengenal tentang Allah. Setan menjadi pembohong dan bapa segala kebohongan, melampaui ruang dan waktu. Karena alasan ini, ia hidup dalam penyangkalan radikal dan tak dapat dibalikkan lagi terhadap Allah, dan berusaha untuk memaksakan pengaruh kepada ciptaan, kepada semua makhluk yang diciptakan menurut gambar Allah, dan secara khusus manusia. Kebohongan dirinya sendiri yang tragis tentang apa yang baik, yaitu Tuhan. Jadi itu jelas-jelas ajaran resmi dari Paus. Ada iblis, ada setan. Jadi dalam keadaan seperti itu, yaitu setan itu, iblis itu hidup dalam penyangkalan radikal dan tak dapat dibalikan lagi. Dalam keadaan seperti ini, iblis akan selalu memberontak dan selalu akan mengganggu serta mengajak manusia untuk ikut memberontak juga. Tugas utamanya adalah menggoda kita terus. Namun karena Yesus sudah menang dan iblis itu sudah ditaklukkan melalui penderitaan, sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus, maka setan dan iblis itu selalu dan selamanya di bawah kuasa Tuhan. Saya ulang itu ya. Iblis itu, setan, karena Yesus sudah menang, jadi dia selalu dan selamanya di bawah kuasa Tuhan. Apapun yang dia lakukan tidak mungkin di luar kuasa atau kendali Tuhan, dan selalu seizinnya. Oleh karena itu, baik godaan-godaan maupun pencobaan-pencobaan yang iblis itu lemparkan ke kita tidak pernah melampaui kekuatan dan kemampuan kita. Termasuk seandainya dia menyerang pada saat kematian orang. Itu tidak pernah di luar kemampuan kita, sehingga kita dibuli saja begitu oleh iblis. Itu selalu seizin dari Tuhan. Kok pastor, Tuhan mengizinkan iblis untuk mengganggu kita? Tentu saja, karena terjadi berarti tidak mungkin di luar pengetahuan Tuhan dan tidak mungkin di luar kuasa Tuhan. Semua kejahatan seperti itu yang ada di sekitar kita, terutama pada masa ini ada pandemi, suatu virus yang dahsyat yang benar-benar menaklukkan seluruh dunia, melumpuhkan kita semua. Bahwasanya ini ada, Tuhan tahu, dan Tuhan mengizinkannya terjadi. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak mungkin ada semua kejahatan ini. Disinilah teman-teman kita dari purgatori yang ada kelebihan dari kita. Mereka itu sudah dalam keadaan
melihat semuanya dengan jelas. Jadi penderitaan mereka pun di purgatori itu yang begitu dahsyat, mereka bisa terima bahkan dengan sukacita, karena mereka tahu ini untuk apa, dan mereka sungguh yakin bahwa nanti mereka sudah pasti ke surga. Kita yang masih sangat terbatas, masih sangat terpengaruh oleh dosa-dosa kita, baik dosa asal maupun dosa pribadi, penglihatan kita ini seringkali kabur, khususnya untuk memahami hal-hal yang terjadi di dunia ini yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Susah untuk menerimanya sebagai sesuatu yang tidak di luar dari pengetahuan Tuhan dan diizinkan Tuhan. Kenapa? Maka kita sering bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan? Apa salahku? Kita belum mengerti dengan jelas. Kita sungguh membutuhkan banyak iman. Jadi tidak ada apapun yang terjadi di dunia ini yang di luar pengetahuan dan izin Tuhan, termasuk kejahatan-kejahatan. Jadi kita sering kali mendengar kesaksian para kudus, orang-orang suci, santo-santa, di saat mereka menghadapi kematian, bisa ada penampakan-penampakan si jahat itu mengganggu, berusaha untuk mereka itu meninggalkan Tuhan dan jangan percaya lagi. Dan kita tahu bahwa orang-orang suci itu selalu menang dalam melawan iblis itu. Nah, kejadian seperti itu, iblis kok bisa mengganggu orang, itu tidak mungkin di luar pengetahuan Tuhan dan tanpa seizin dengan Tuhan. Satu hal yang menjadi contoh klasik tentang hal ini, kejahatan yang terjadi dalam hidup kita diizinkan Tuhan, adalah pengalaman Ayub dari Perjanjian Lama. Kita cukup mengenali cerita ini, khususnya pada saat Tuhan itu memberi izin kepada iblis. Di kitab Ayub bab 1 ayat 12, maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Dan kita bisa baca di sana, satu persatu dia ditimpa pencobaan yang luar biasa, sampai dia sakit dengan sesuatu yang parah itu. Tubuhnya menjadi penuh dengan borok dan luka-luka. Tetapi dia tetap setia pada Tuhan. Jadi Tuhan mengizinkan pencobaan itu dan sengsara itu semua terukur, luar biasa. Suatu saat kalau kamu merasa pencobaan itu terlalu berat, salib itu sudah kamu tidak bisa lagi, ingat itu, Tuhan tidak mungkin membiarkan kita menghadapi masalah yang melampaui kekuatan dan kesanggupan kita, termasuk serangan iblis itu. Dan syukur kepada Tuhan, Tuhan tidak mengizinkan itu untuk semua orang. Pengalaman menghadapi iblis di saat-saat kita
mau meninggal dunia. Itu hanya untuk beberapa orang suci yang terpilih. Dan dari kesaksian-kesaksian itu dan cerita-cerita itu seram sekali. Menghadapi iblis itu menakutkan, dan kalau memang kita tidak siap dan iman kita tidak mantap, pasti kita dalam keadaan yang takut luar biasa. Satu ayat yang melintas di pikiran saya tentang godaan atau cobaan atau kejahatan yang kita harus hadapi, dan bagaimana Tuhan tahu semuanya itu dan Dia mengizinkannya. Di 1 Korintus bab 10 ayat 13. 1 Korintus bab 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Luar biasa. Apapun yang kita hadapi, itu tidak pernah melampaui kekuatan kita. Semuanya terukur. Semuanya Tuhan tahu. Dan Tuhan selalu membatasi segala cobaan itu dan kejahatan itu yang menimpa kita. Begitulah kuasa Tuhan dan kebaikan Tuhan. Untuk apa Dia mengizinkan? Itu bukan, kita tidak punya hak untuk mempertanyakan apalagi mengeluh kepada Tuhan. Karena Dia tahu segalanya dan Dia mau memberikan yang terbaik bagi kita. Di sini, di dunia ini, mungkin kadang-kadang kita belum memahami, belum mengerti. Kenapa? Nanti kita bisa mengerti. Saya mau ceritakan sesuatu yang bukan ajaran resmi magisterium Gereja Katolik, tetapi cukup nyata di dalam tradisi Gereja Katolik, dan bahwasannya Gereja Katolik tidak pernah membantah atau memerintahkan supaya tidak boleh disebarkan atau tidak boleh diulangi dan sebagainya. Artinya, ya, tidak mustahil bahwa benar-benar terjadi. Apalagi ini tentang pengalaman Paus Leo ke-13, salah satu Paus di Gereja Katolik yang kudus dan sungguh-sungguh menjadi seorang paus yang sangat berpengaruh di dalam sejarah Gereja Katolik. Paus Leo ke-13 pada tahun 1843 bulan Oktober tanggal 13, Paus ini baru selesai merayakan misa pribadinya di kapelnya di Vatikan, dan orang-orang yang menyaksikan itu kaget karena Paus ini kelihatan kayak shock sambil memandang ke arah tabernakel. Ternyata pada saat itu Paus Leo ke-13 sedang mengalami suatu pengalaman
mistik, yaitu dia mendengarkan sesuatu. Dia mengalami penglihatan, tetapi penglihatan dengan hanya audio, bukan dengan visual. Jadi dia mendengar dengan jelas-jelas dua suara di belakang tabernakel. Satu suara seram, bentak-bentak, dan cukup menakutkan suara itu, dan suara lain lembut tetapi berwibawa dan sangat meyakinkan, dan dia menyadari itu adalah suara Yesus, sedangkan yang lain itu suara setan, suatu iblis. Dan dia mendengarkan percakapan mereka. Iblis itu menantang Yesus, "Aku akan menghancurkan gerejamu." Dan Yesus menjawab, "Kamu tidak bisa. Kamu mencoba pun tidak mungkin." Dan iblis berkata lagi, "Berikan saya waktu yang cukup dan pengikut-pengikut, dan aku akan menghancurkan gerejamu." "Coba saja," kata Yesus, "kamu tidak akan pernah berhasil." Tetapi si iblis ini menantang terus. Dan Yesus menjawab lagi, "Kamu butuh berapa waktu? Kamu mau berapa lama? Dan kamu mau punya pengikut berapa orang?" Dan iblis menjawab, "Berikan saya 100 tahun, dan pengikut-pengikut saya itu yang sudah mengikuti saya selama ini, dengan bantuan mereka aku akan menghancurkan gerejamu." Dan Yesus memberi izin. Nah, menurut para saksi, Paus itu kelihatan pucat setelah itu dan seperti sangat shock. Dia segera masuk ke kamarnya, ke kantornya, dan dia menulis doa Santo Mikael sesuai dengan inspirasi terdorong dari penglihatan itu. Doa Santo Mikael. "Santo Mikael, malaikat agung, belalah kami pada hari pertempuran." Kemudian dia memerintahkan sekretaris supaya menyebarkan doa ini ke semua gereja-gereja Katolik dan didoakan setelah misa. Sampai sekarang doa ini sangat dahsyat, dan doa ini menjadi bagian dari ritus eksorsisme. So, meminta Santo Mikael, malaikat agung, supaya membela kita dari serangan iblis itu dan mengusir iblis itu, supaya dia tidak mengganggu lagi manusia. Saya selalu menganjurkan doa ini kepada orang tua, sering-sering dengan doa ini mendoakan anak-anak, apalagi di zaman ini serangan iblis habis-habisan. Saya selalu menganjurkan keluarga-keluarga mendoakan ini setiap malam setelah doa rosario bersama, karena iblis menyerang keluarga-keluarga habis-habisan. Iblis menyerang pasangan-pasangan suami istri habis-habisan. Tidak perlu tunggu saat kematian. Iblis selalu mengganggu dan selalu mau menjatuhkan kita. Para pengamat gereja, sejarah gereja Katolik, ya berbeda-beda
pendapat tentang bagaimana menafsirkan percakapan Yesus dan iblis itu. 100 tahun itu mulai dari kapan? Apakah dari 1843 dan 100 tahun? Bahkan sempat heboh pada tahun 2017 karena ada juga yang menafsirkannya itu mulai hitung dari tahun 1917. Mulai dari penampakan Bunda Maria di Fatima, apalagi tanggal penglihatan itu dari Paus Leo ke-13, 13 Oktober. Jadi mulai hitung dari 1917 sampai 2017. Tetapi mungkin tidak terlalu penting apa artinya 100 tahun ini. Lihat saja dari saat ini 100 tahun ke belakang, apa yang terjadi dengan dunia ini. Lihat saja bagaimana situasi kita. Benar-benar serangan iblis itu habis-habisan. Setelah diberikan izin dari Tuhan, ada izin dari Tuhan, entah 100 tahun, 200 tahun, karena izin ini dari Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang telah menang terhadap iblis dan telah menaklukkan iblis itu. Berapapun lama itu iblis menyerang gereja Tuhan, itu tidak akan pernah berhasil menghancurkan gereja Kristus. Tidak mungkin, karena Tuhan lebih berkuasa pada iblis. Serangan setan itu, serangan iblis dalam hidup kita sehari-hari, ataupun pada saat kita mau meninggal dunia, kita tidak perlu takut, karena itu semua sesuai pengetahuan dan sesuai dengan izin Tuhan. Tidak mungkin melampaui kekuatan dan kemampuan kita. Maka saya tahu kita sering berdoa rosario, dan doa itu pun mari kita sadari sungguh-sungguh dan menghayatinya pada saat kita meminta Bunda Maria supaya mendampingi kita setiap saat, pada saat ini dan pada saat kita harus meninggalkan dunia ini. 2 momen yang paling penting dalam hidup kita. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin.